Om Swastiastu, salam kebahagiaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan semesta. Hari ini Tiang mencoba lagi, Tiang kenalkan Tiang Berslingga. Mungkin Tiang di apa namanya mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan tentang Paidia kembali ya. Paidia atau usaha tato atau pengetahuan tentang Paidia. Kita mulai ya. Nah, ini ada pengertian usada dan secara singkat usada kita konsepnya di usada dulu ya. Usada berasal dari kata Sanskerta yaitu ausada yang berarti tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat atau dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Namun di Bali pengertiannya lebih luas. Ya, itu ya tata cara menyembuhkan penyakit, yaitu cara pengobatan, yaitu disebut kuratif, cara pencegahan preventif, memperkirakan jenis penyakit diagnosis maupun perjalanan penyakit dan pemulihannya prognosis. Disebut juga ilmu pengobatan. Nah, ini di Propaganda tahun 2021. Kemudian sejarahnya itu abad ke-10 ya. Di Bali, Raja Dharma Yudayana kawin dengan Putri Mahendradatta Jawa Timur. Pengetahuan lontar kemudian ditulis pada saat itu. Nah, kemudian abad 11 buku Turan hadir di Bali berdamai dan memberikan konsep kayangan tiga dalam yang membuat mitos Batari Durga penyebar sebagai penyakit. Nah, kita ketahui sendiri bahwa taksub Batari Durga itu adalah menyebarkan duka roga sang saya. Kemudian selanjutnya tahun 898 sampai 910 110 perkembangan Ramayana pada Raja Balitung Jawa terdapat sloka usadi-usadi. Niki slokanya ya. Di sedang sang yang dimilah diniwadiaken ikanang niwadia kabeh. Usadi lan palemule uang kembang ganda dupadi. Artinya ketika tungku api pasepan sedang menyala, diaturkan sajian itu semuanya. Demikian pula obat dan ubi-ubian beserta bahan-bahan rumpa dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini adalah sejarah dari Usada ya abad 10, kemudian ada abad 11 Puputuran, kemudian 898 sampai 910 itu Raja Batu Jawa yang disebutkan sloka Usada-Usadi. Nah, kemudian ada juga di kitab Adiparwa Mahabharata pada zaman Dharmawangsa 991 sampai 160 ya. Itu Mojar Bagawan Kasyapa. Kamu naga taksakan hantang reksa waringin paripurna. Sambedani anapwang sedang amadung kayu ikang panek yeri wet nikang wandire ya tiga gesanggana takapnya aku tumambanan ring mantro sade sarpe bisa pengaruante mantraku sakti. Artinya, hai kamu naga taksaka, itu ada pohon beringin yang amat rindang. Ada yang sedang motong kayu yang dipanjatnya di pohon beringin, hendaklah kamu bakar. Akulah yang akan mengobati dengan mantra bisa ular. Ketahuilah bahwa mantraku sakti ini sebagai sejarah bahwa usada itu ada juga pada zaman Raja Dharmawangsa. Kemudian ada kedatangan Dang Yang Dujendra juga 1460-1550. Usada lebih digalakkan dengan penulisan Oke, banyak lontar-lontar usada. Usada Sehari, usada Budak Kecapi, Taruh Pramana, usada Dalam, Netres, Sasabai, Tetangga Baling, dan lainnya. Jadi dapat disebutkan adalah usada adalah cara luhur orang Bali atau Nusantara untuk mengobati penyakit. Belajar usada artinya belajar ilmu luhur dan melestarikannya. Nah, ada ruang modernitas menghasilkan efek samping dan perasaan baru, psikosomatis meningkat, kehilangan nilai spiritualitas, materialisme mengobati mental. Itu pula banyak keinginan, adanya keperluan untuk kembali menuju akar. Kemudian, nah ini bersinergi juga untuk menguatkan mental spiritual serta menjaga harmonisasi kehidupan. Terhadap alamahan, herbal sebagai kekuatan, pawangan, pendekatan personal memperbaiki mentalitas, spiritualitas, orayangan mendekatkan pada Tuhan atau empunya hidup. Nah, ini disebutkan bahwa ruang modernitas juga menghasilkan suatu efek samping dan masalah baru gitu ya. Tapi jangan kita pungkiri juga bahwa modernitas dari sains itu juga membuat pengobatan itu berkembang sehingga kita diberikan kekuatan untuk
menyembuhkan suatu penyakit tertentu, ya penyakit fisik, nah, dan lain sebagainya. Kemudian modernitas juga ada efek samping sehingga psikosomatis meningkat. Ini kalau bisa dilihat dalam psikologi humanisnya Maslow itu disebutkan bahwa ada beberapa jenjang-jenjang kebutuhan ya, kebutuhannya kita atau kebutuhan makanan minuman, kemudian kebutuhan rasa mencintai, keamanan kenyamanan gitu ya, kemudian ada kebutuhan untuk harga diri, pride, atau juga kebutuhan kognitif, kebutuhan untuk pola pikirnya kita, kemudian ada kebutuhan uh, seni, estetika, dan ada juga kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya kita. Nah, itu adalah kebutuhan. Pada dasarnya ketika kebutuhan itu menjadi suatu keinginan yang berlebih, kita tahu sendiri ada satu baca tamatnya itu ada menjadi suatu keinginan yang berlebih, artinya itu menjadi memiliki efek samping tertentu gitu ya. Itu keamanan, kenyamanan misalnya, kalau kita misalnya berlebih artinya cakra dasarnya terlalu berkembang dengan baik, artinya kita cenderung untuk monopoli atau memberikan teritorial, ada seperti itu juga, dan lain sebagainya. Ambisinya bagaimana di cakra solar plexus, kemudian juga cakra sakralnya bagaimana, itu juga pengaruh. Nanti kita akan bahas kembali itu ya. Nah itu itulah yang memberikan efek sehingga sekarang lontar-lontar tersebut disebutkan lontar-lontar Sari-Sari, Sari Menuju Kapital dan sebagai sari-sari lain itu digali kembali yang artinya banyak sekali bisa dilakukan satu riset-riset yang sesuai dengan standar dari penelitian akademis untuk mencari makna-makna, mencari juga suatu konsep yang kemudian dikembangkan kembali untuk mengobati berbagai penyakit yang ada. Makanya itu dia kembali menuju akar, misalkan kembali menuju asal muasal. Oke. Lalu selanjutnya, ini kembali lagi di kitab-kitab Ayurveda ya, Ayurveda yang dibahas juga sebelumnya. Nah, di Ayurveda itu ada dua kitab yang mungkin jadi dikatakan sebagai yang utama. Ada Caraka Samhita, nanti juga ada Sushruta Samhita. Nanti kita breakdown sedikit lah nanti secara singkat ya. Caraka Samhita itu teks yang masih ada dan memiliki 8 stana buku yang totalnya 120 bab. Ya. Nah, prinsip-prinsip yang umum itu adalah Sutra Stana, prinsip-prinsip umum, 34 prinsip-prinsip umum filsafat, definisi pencegahan melalui hidup sehat, dan dibagi menjadi 7 bab. Nah, kemudian ada Nidana Stana, patologi, 8 bab tentang penyebab penyakit. Kemudian Wiwana Stana, yaitu penentuan khusus, berisi pelatihan dokter, etika praktik, medis, patologi, diet, nutrisi, dan rasa obat, itu ada di sana. Kemudian Sarira Stana, yaitu anatomi. Nah, itu menggunakan embriologi dan anatomi tubuh manusia, bagian-bagian tentang makhluk hidup. Kemudian ada Indriya Stana, prognosis berdasarkan organ sensorik, menguraikan diagnosis dan prognosis, bagian besar berdasarkan respon sensorik pasien, apa yang dari indranya ya. Kemudian juga ada Cikista Stana, terapi, 34 membahas tentang obat-obatan dan pengobatan penyakit. Ada Kalpastana, farmasi dan toksikologi, yaitu menjelaskan farmasi, persiapan dan obat, tanda-tanda penyalahgunaan, dan penanganan racun. Nah, selanjutnya ada Sidistana, keberhasilan dalam pengobatan, menjelaskan 12 bab yang menjelaskan tanda-tanda penyembuhan, kebersihan, dan hidup lebih sehat. Nah, ini yang dijelaskan dari kitab-kitab Caraka Samhita ya. Ada beberapa kitab yang di sana tentang Sutra Stana, prinsip-prinsip umumnya, lalu ada patologi tentang penyebab penyakit. Nah, itu kemudian ada penentuan khusus, pelatihan dokter, etika, praktik medis, patologi, diet, dan nutrisi. Kemudian ada anatomi, Indriya Stana, Sita Stana, terapinya. Kemudian ada Kalpastana, farmasi, toksikologi, dan Sidistana. Nah, paling utama dari ini, dari cara Samhita adalah teori tentang fisiologis, diagnosis, anatomi, dan ada juga tridosa di sana. Kata Pitaka ya. Itu jadi cara mendiagnosa satu penyakit, dan kita bisa menjelaskan bagaimana suatu
tubuh manusia itu bisa mendapatkan suatu penyakit tertentu dari keseimbangan dari faktor kappa itu. Nah, ini juga Tiang sertakan juga nanti Tiang berikan PPT-nya juga, dan juga di bawah Tiang sampaikan juga. Ini ada Caraka Samhita, teksnya Caraka Samhita ya, ada 2 nih Tiang akan Tiang sharekan nanti. Kalau memang mau lebih dalam lagi silakan dibaca lagi. Okay. Kemudian selanjutnya itu ada, nah di Caraka Samhita itu adalah bagaimanakah kedokteran ideal, etika dari kedokteran itu. Kedokter itu adalah watak yang lemah lembut, mulia wataknya, tidak pernah kira tindakan, tidak sombong, ingatannya kuat, pikiran luas, mengabdi pada kebenaran, menyukai kesendirian, berwatak bijaksana, tidak mudah marah, berkarakter baik, penuh belas kasih, gemar belajar, mengabdikan diri pada teori praktik, mengupayakan kebaikan bagi semua makhluk. Nah, Caraka Samhita 386. Nah, kalau di sini dikatakan ini sesuai dengan konsep-konsep psikologi dari Sabda Cakra yang bisa yang berikan ya, karena para pengusaha atau faedah itu mungkin harus lebih mengembangkan cakra anatanya, karena di sana kita akan diberikan suatu lemah lembut dan juga penuh belas kasih. Nah, seperti itu. Kemudian ada faktor juga yang lain juga, cakra astanya juga harus dikembangkan juga, karena di sana ada gemar belajar, kemudian berwatak bijaksana dan tidak dan karakter ingatannya kuat, berpikiran luas, mengabdi kepada kebenaran, itu juga termasuk. Kemudian selanjutnya cakra sahasranya juga bagus, harus bagus dan seimbang cakra-cakra yang lain, gitu ya. Itu kemudian tujuan dikatakan dan Caraka Samhita juga bab 1 ada satu di kelas 1 adalah hidup ada bermacam, yaitu suka, duka, hita dan ahita. Sukam ayu adalah hidup yang tidak pengaruh oleh penyakit jasmani atau rohani, berkahi kekuatan, kemampuan, energi, vitalitas, aktivitas, pengetahuan, keberhasilan dan kenikmatan. Lawan dari ini adalah asukam ayuh. Hitam ayu adalah seseorang yang selalu bersedia berbuat baik kepada semua makhluk hidup, jujur, tidak mencuri, tenang, menahan diri, mengambil langkah setelah memeriksa situasi, berhidup mencapai dharma arta kama tanpa konflik dengan orang lain, mengucap apapun yang layak, mengabdikan diri pada pengetahuan, pengalaman, ketenangan pikiran, dan untuk amal dan damaian. Lawan dari inilah hitam ayu. Tujuan ayu adalah mengajarkan apa-apa yang dari konsep keempat macam tersebut. Nah, oke. Selanjutnya kita ke Susruta Samhita. Nah, ini berapa kitab-kitab Ayurveda, Susruta Samhita. Di perbedaan sedikit dengan Caraka Samhita dan Susruta Samhita ini dikatakan bahwa Susruta Samhita ini ada suatu deskripsi lebih rinci tentang pembedahan, instrumen bedah, dan pelatihan bedah. Nah, itu ada disebutkan di Caraka Samhita, cuman dia lebih singkat. Kemudian ini dibagi menjadi 186 bab, berisi deskripsi, 1120 penyakit, 700 tanaman obat, 64 persiapan dari sumber mineral, 57 persiapan bersihkan sumber hewan. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa isi-isi dari Susruta Samhita yang bisa saya dapatkan. Sutrastana itu asal-usul Ayurveda, pendidikan kedokteran, klasifikasi Samhita, kata pengantar, dan penjelasan tindakan bedah pendahuluan, musim dan pengaruh terhadap kesehatan pengobatan, dan seterusnya gangguan ekspresi, dan seterusnya itu ada sampai bab 31 itu ya, untuk Sutrastana. Nanti coba dipahami lagi lebih banyak gitu ya. Kemudian kita ada juga kualifikasi sertifikasi dokter, pembuatan akali, kauterisasi, kemudian ada lintah juga ada di sana, tindih telinga perban, kemudian pembekakan ulkus, bisul, borok, prognosis ulkus, klasifikasi penyakit, 8 bentuk pembedahan, cedera akibat serpihan, cedera akibat esas. Nah, ini sangat lengkap sekali ya. Kemudian ada juga di Danastana, itu ada juga penyakit sistem saraf. Ini juga di Susruta Samhita bab 2 ini, pasir, batu, saluran kemih, fistula, penyakit kulit, penyakit saluran kemih, penyakit gembur-gembur, ada kelahiran, persalinan sulit, abses, penyakit kelenjar susu, tumor, gondok, andrologi, ginekologi, sudaroga, suka dosa, fraktur diskolasi, penyakit mulut, dan sebagainya. Kemudian ada Sarira Stana, teori keberadaan, kesehatan reproduksi, kehamilan, rahim, perkembangan bayi, anatomi manusia, marmas, organ vital, sistem vaskular, veneseksi, arteri, saraf saluran, perawatan dan perawatan. Ini ada
ya. Dan selanjutnya ada Cikitastana, ulkus, kemudian ada pembekuan tukak, lambung, bisul, tulang, gangguan saraf, infeksi saluran, infeksi kulit, tumor makan, sebagai topik tentang kebersihan, menyikat gigi, perawatan wajah, mencuci, dan sebagainya. Tidur yang baik, efek jika tidak merawat tubuh, meningkatkan kekuatan, ramuan, soma, tonik, sweda, asmetik, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada Kapastana, itu pengawetan makanan minuman, racun, gangguan cerda, dan infeksi. Itu di Kapastana, pengawetan makanan minuman, racun. Kemudian Utara Tantra, ada gangguan cerda, infeksi mata, gangguan telinga, cerda, infeksi, gangguan cerda, infeksi hidung, penyakit kepala, ganas, sarangan, pengaruh luar biasa gitu kata, demam, diare, penyakit baru, operasi kronik, penyakit jantung, penyakit kuning, pendarahan, kecanduan, alkohol, muntah, asam batuk, cacingan, susah buang air, penyakit lainnya, kegilaan, ada juga di sini aturan kesehatan, kemudian ada glosarium metode. Nah, ini yang bisa yang mungkin berada di Susurita Samhita. Nah, ini juga dia sertakan juga linknya ya, linknya ada di sini nanti bisa kalau misalnya mau mau apa namanya memahami atau mungkin meneliti tentang Susurita Samhita ini ada di linknya ya. Oke. Oke, selanjutnya itu mungkin saya akan bahas tentang analisis SWOT dan fungsi umum SADE Bali atau Paidia ya. Ini juga sebutkan analisis SWOT ya, kita coba untuk bagaimana sih prospek atau mungkin juga pandangan ke depan tentang Paidia ini atau SADE Bali. Nah, ada analisis SWOT strength. Kekuatan dari usaha adalah konsep spiritualitas Bali yang mengakar dan masih adanya lontar-lontar yang bentuk sistem SADE. Penelitian tentang keluhuran kearifan lokal di Bali berkembang pesat. Kebudayaan Bali yang ajak ditunjang oleh penemuan, penelitian akademis yang memberikan manfaat, kecintaan masyarakat Bali dengan dirinya sendiri masih cukup besar. Itu adalah strength-nya atau kekuatan kita untuk bisa berkembang ke depan, gitu ya. Di sini juga akan ada juga lontar-lontarnya masih ada, kemudian lontar-lontar masih ada itu kita bisa teliti lagi, dan sekarang banyak juga penelitian-penelitiannya, ada jurnal-jurnalnya juga, itu juga bisa dikembangkan dengan baik, itu ya, apakah dari sisi taruh permananya atau mungkin dari sisi kesehatan psikologisnya, fisiologisnya juga bisa juga dicairkan lebih banyak. Kemudian ada weakness-nya juga. Perlu adanya suatu peningkatan keyakinan SRADE tentang tattoo di Bali. Susilo yang dikeluarkan, upacara yang perlu dimaknai dalam agar tidak fokus pada seremonial aja. Nah, ini weakness-nya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa tatul atau mungkin ada suatu keyakinan tentang itu disertai dengan filsafatnya atau falsafahnya, itu mungkin akan agak rapuh atau agak rentan. Kemudian susilo juga dikuatkan, istilahnya kalau misalkan kognitifnya kita atau pikirannya kita, manahnya kita baik atau pengetahuan kita banyak, tanpa susila itu kurang baik. Itu kan seperti yang dikatakan dari Einstein itu, kalau misalnya tanpa agama, tanpa pengetahuan, tanpa spiritualitas itu artinya seperti buta gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ketika tatua susilo upacaranya itu pun harus dipanai lebih mendalam lagi, karena kita tidak usah ujuk-ujuk langsung istilahnya mendiskreditkan atau menganggap suatu upacara itu sebagai hal yang dari satu sisi aja, dari sisi biayanya saja. Padahal sudah sih kita ada juga tingkatan-tingkatannya adat media utama, dan itu juga kita mengetahui tentang bahwa di Banggar kita juga ada, atau di konsep lain juga ada, di Wisma Tatu juga ada, bahwa upacara itu harus bersatwika. Kalau tanpa satwika itu, tanpa hal baik itu, tanpa maknanya, itu menjadi rajas, yang artinya upacara yang seremonial aja, dan kalau tidak diketahui maknanya juga kurang baik begitu. Kadang-kadang bisa juga dikatakan upacara itu menjadi hal yang tanpa manfaat, tanpa makna. Nah, seperti itu. Nah, itu dari weakness-nya. Opportunity. Nah, di sini ada suatu gerakan, suatu penguatan, ada gerakan wellness tourism yang cenderungan untuk kembali pada kebijaksanaan kearifan lokal.
dan peran peraturan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung memberikan jalan pengembangan usaha pengobatan tradisional. Nah, di sini juga di Unhi pada khususnya ini kan juga sudah ada pengetahuan dari Ayurveda juga ada, Kesrat juga ada, kesehatan nasional itu adalah suatu jenjang untuk kita mengetahui lebih banyak dan kita bisa mengaplikasikan apa yang kita ketahui sebagai praktisi, kemudian kita mengetahui tatuannya dan akhirnya dengan itu kita lebih kuat untuk bisa memberikan pemahaman secara holistik kepada semua kelas perubahan. Kemudian ada threat atau ancaman, usaha balik perlu memahami di bagian mana selayaknya ia berada dan memberi kemanfaatan pada zaman modern ini. Zaman postmodern memberikan peluang namun juga ancaman dari usaha pendegradasian makna usaha itu sendiri. Nah, zaman modern ini kadang-kadang postmodern ini kalau bisa bilang dari konsep Marxis misalnya, Marxis kan ada bagian Derrida juga ada teori tentang postmodern, itu kritik terhadap satu keyakinan yang artinya kalau dari Marxis itu baik ya, baik menurut saya karena itu ada suatu penguatan dari sisi kalau beliau bilang sisi kapitalisme untuk kita bisa tidak menekan secara frontal. Nah, itu ada suatu konsep reformasi atau revolusi di sana yang artinya ada suatu pengingatan dari suatu keyakinan itu agar tidak berkembang tanpa keberadaban. Kan kita tahu juga dari kemajuan. Nah, maksudnya dari Usada itu adalah bagaimana kita itu bisa merevolusi diri atau mereformasi diri untuk bisa mengetahui tentang tatunya, mengetahui tentang bagaimana sebaiknya bersikap, prosedurnya, dan bagaimana upacara itu biar bisa diketahui secara pemaknaannya. Karena kalau dari upacara itu sendiri di Bali sendiri itu kalau boleh pendapat pribadi saya mengatakan itu adalah bagaimana cara leluhur untuk mengajarkan kita tentang suatu hal. Nah, anggap misalnya dari jurnal yang saya pernah baca itu misalnya suatu pejati itu ya, pejati yang hal kecil itu, dari pejati itu kemudian ada unsur 33 dewata di sana. Jadi kita itu kalau misalnya sebagai makna simbolis hermeneutika atau mungkin makna simbolisnya itu kita sudah mengetahui bahwa kita meminta sesuatu pada 33 dewata di sana. Dan ada juga menandakan bahwa ketika itu disurut, nah ada kopra di sana, ada juga kelapa di sana, ada juga yang hal yang mungkin bisa dinikmati dalam itu juga memberikan suatu gizi-gizi tertentu untuk kita bisa nikmati juga. Nah, kalau dari hal-hal lain misalkan dari caru mungkin juga prasita atau mungkin durmangala seperti itu konsep-konsepnya itu bisa dimaknai lebih mendalam lagi karena itu tidak bisa dilihat dalam konsep dalam bahasa fisiknya saja karena ada energi juga di sana bermain, terus juga ada mantra juga di sana, kemudian ada tirta juga di sana. Itu pun bisa menjadi bahan untuk pembelajaran tatwa itu terjadi gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dikurang-kurangi misalnya hanya gambarnya saja atau mungkin itu kan kurang baik, misalnya hewan diganti gambar gitu kan. Nah, kalau dari sisi saya itu ada di peristiwa Parwa menyebutkan bahwa kelahiran manusia Dharma itu sebagai kelahiran Dharma itu adalah suatu taksu tersendiri, adalah suatu berkat sendiri karena kita itu bisa berkewajiban atau bisa untuk meningkatkan kualitas dari makhluk-makhluk tertentu. Nah, kalau bisa dikatakan nanti selanjutnya ada pengetahuan dari Sabda Bayu Idap gitu kan, Sattwik Rajas Tamas kita lahir sebagai manusia Sattwik Rajas, kita bisa meningkatkan para binatang atau mungkin juga tumbuhan yang mungkin setiap kali upacara itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu memang tugas dari seorang dharmika, seorang dharma. Lalu kemudian misalkan caru mungkin ada suatu energi tertentu yang hadir di sana. Itu juga satu bagian bahwa ada prete, ada mungkin buta dengan buta kehadiran sebagainya itulah hadir di sana dan memiliki suatu vibrasi-vibrasi tertentu. Itu bisa juga kita naikkan dengan konsep upacara itu sendiri. Itu adalah cara, itu adalah simbolik.
itu juga sebagai suatu aliran energi. Dan itu juga bisa dipakai sebagai pemaknaan usade dari suatu persepsi. Nanti kan kita perlu juga mengetahui di mana sih selaknya kita berada. Kalau kita melawan tuh ya kurang pas jadinya. Tapi kalau kita bisa bersinergi bahwa kita juga ada di fungsi usade balik, ada di konsep promotifnya atau meningkatkan kesadaran sehat atau konsep preventifnya atau pencegahan penyakit. Kalau misalnya kita penyakit pikiran kan banyak sekarang, kalau kita bisa memfungsikan diri kita sebagai orang yang mencoba mengkonversikan, membuat suatu pikiran itu semakin nyaman untuk mencapai suatu bijinan namanya kose, itu badan kebiasaan, itu akan membuat lebih kuat. Kalau dari hormon-hormon itu kan ada hormon-hormon serotonin, ada hormon endorfin yang buat kita menyenangkan, itu perlu dikuatkan lagi. Ya, lalu ada kuratif juga, itu ada mengobati penyebab penyakit. Rehabilitatif itu memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial dari pasien. Nah, ini juga termasuk juga elemen-elemen usade. Ini ada lontar usade, sumber-sumber pengobatan berasal dari kearifan lokal. Kemudian ada taru atau nama verbal, digunakan sebagai sarana pengobatan. Cara minum, diboleh, ditutur, disimbuh, dihirup, diusap, pijatan, dan sebagainya. Itu cara-caranya. Bisa diminum, bisa diboleh, ditutur, disimbuh, dihirup, diusap, ada pijatan, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada mantra dan doa, energi atau kekuatan untuk membuat pengobatan masuk pada ranah jiwa dan dengan bantuan kekuatan semesta. Ini yang ada di sini, yaitu kita bisa mengkonsepkan bijaksara itu bagaimana, kemudian kita pakai mantra itu, mantra-mantra tertentu itu sebenarnya secara otomatis itu bisa mempengaruhi cakra, kemudian juga membuat orang tersebut lebih nyaman dalam dirinya. Ya, kalau sudah lebih nyaman, kita memotivasi positif dalam dirinya, itu akan membuat lebih baik. Kemudian ada balian atau pengobatan dengan tradisi khusus yang intuisi tajam dan memiliki maksud sendiri sebagai media penyembuhan dari yang widi. Kemudian ada atau semesta. Kemudian ada ritual sesajen, kekuatan semesta karena konsep Jaksara, Asaratastra, Kandepa, dan sebagainya. Kemudian ada energi spiritualitas yang berdekatan dengan energi semesta yang muncul dalam warna agung, warna lit, dan tersinkronasi pada pola-pola teratur, yaitu Purusha Pradana, Triguna Tatu, Caris Vakti, dan sebagainya. Kemudian kita juga menggunakan juga ada elemen metode diagnosisnya bagaimana. Kemudian ada diagnosisnya dengan pengetahuan tentang putus, kondisi tata cakra, triale, kemudian tenung warido wararan, kemudian yin yang, itu TCM, kemudian ada yang lainnya juga bagaimana kita mendiagnosa satu penyakit. Nah, ini yang terakhir untuk kuliah yang hari ini itu ya, ada elemen-elemen usade juga yang mungkin bisa digabungkan dengan yang tadi itu ya. Ada elemen dasar usade dari Soekarno 2012, ada penelitian juga menunjukkan. Kemudian ada dikatakan pendekatan universal yang menekankan pada pemakaian dan relevansi pada hal-hal yang bersifat universal sehingga bisa digunakan di mana saja. Nah, ini secara universal ya. Maksudnya kalau misalnya yang saya katakan misalnya bijaksara itu misalnya kita ketahui bahwa ada hana cara ke data sawala megabang perjanjian itu berada di mana dalam tubuh manusia. Nah, itu kalau mungkin bisa berada di wilayah lain atau berada di orang tertentu yang berbeda dari kita, itu sebenarnya juga ada dalam tubuhnya dia karena itu bersifat universal. Nah, kemudian tubuh memiliki kaitan sangat erat dengan jiwa serta pikiran sehingga dengan memperbaiki dan memahami jiwa pikiran mampu untuk mencapai keharmonisan hidup. Konsep bagian jiwa seperti pancamabhasa, suksma, dan stula sahira. Nah, ini tubuh memiliki kaitan erat dengan pikiran. Nah, ketika pikiran baik, ada suatu prosentase bahwa fisik itu menjadi baik juga oleh karena pikiran tersebut. Penyakit manusia ada dua penyebab, yaitu faktor utama dan faktor kedua. Faktor utama dari penyakit itu adalah faktor ketidakseimbangan dari triale, tripamana, tridatu, safira, jastamas, faktor pitakapa, konsepnya tubuh, tata cakra, dan sebagainya. Kemudian faktor kedua adalah dari penyakit, virus, bakteri, organisme luar kuman yang masuk karena ketidakseimbangan faktor utama itu. Nah,
Kalau mungkin bibit penyakit masuk itu bisa terjadi karena suatu musim tertentu, bisa terjadi karena habit kita. Nah, habit bisa diperbaiki. Kalau ketika tubuh masuk suatu penyakit masuk dalam musim-musim tertentu, kalau misalkan pikiran kita dan daya tahan tubuhnya kita baik, saya rasa itu bisa diminimalisir. Nah, kemudian ada obat-obatan yang berasal dari bahan tumbuhan, binatang, logam, mineral, batu-batuan yang diolah menjadi obat dan bukan racun untuk mengobati dan merangsang kekebalan tubuh. Kemudian Usada beranggapan bahwa buana agung dan buana alit yang selalu berhubungan dengan koneksi. Dan apa yang terjadi dalam diri kita adalah itu juga terjadi di buana agung ini ya, yang artinya bahwa faktor musim-musim tertentu ya. Jadi kalau pada musim-musim yang panas atau musim dingin ada suatu konsep tertentu yang mungkin kita kuatkan sebagai habitnya kita dalam ranah tersebut. Kemudian dikatakan adalah usada adalah ilmu yang ramah lingkungan. Nah, seperti itu ya, ilmu yang ramah lingkungan. Jadi kita harus tetap untuk menjaga palemahan agar bisa tetap menjaga buana agung kita sehingga lebih baik berdasarkan bagaimana usaha itu untuk menguatkan seseorang atau klien kita. Mungkin itu dulu untuk saat ini. Uh, Terima kasih dan mohon maaf ketika ada suatu kemarin itu nanti juga ada link-link tertentu yang nanti di bawah yang mungkin bisa dicari sendiri, dicari lagi bisa dijadikan sebagai bahan penelitian atau mungkin juga bahan referensi tertentu. Salam dari Tiang, Gus Lingga, semoga selalu dalam kebahagiaan. Om Santi.